Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahba'il kiram, usikum binafsihi bitaqwallah wa bita'atihi ilallah wa rasulihi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk berhadir di tempat majelis ini. Dan majelis ini yang ingin membedah Islam yang berjudul Hidup Penuh Berkah dan Berisi, yang akan disampaikan oleh Ustaz Imran. Tidak lupa juga salawat dan serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini lanjut nomor 1 ya, akan disampaikan oleh Ustaz Imran. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan karunia nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di rumah, di kediaman Bapak Samsul. Semoga hadiran kita dapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat yang senantiasa memperjuangkan agama Islam ini, dan para generasi berikutnya yang memperjuangkan Islam dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan malam hari ini, tema yang Al-Fakir sampaikan adalah hidup dengan penuh berkah dan
berisi. Alhamdulillah, di dalam pengantar sebelum kita masuk kepada tema pembahasan, ada makalah dari kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Nawawi. Kitab itu berbunyi, mujalasatu arif billah tad'uka min khomsin ila khomsin. Majelis makrifat kepada Allah itu menyeru kepada manusia, menyeru kepada kita semua dari 5 menuju kepada 5, dari 5 yang buruk menuju kepada 5 yang baik. Yang pertama, tad'uka minasyak ilal yakin. Majelis makrifat kepada Allah itu adalah menyeru panjenengan semua dari ragu, dari keraguan-raguan menuju kepada yakin. Yang kedua, tad'unas minar riya ilal ikhlas. Majelis makrifat kepada Allah itu adalah mengajak panjenengan semua dari penyakit riya menuju kepada ikhlas. Yang ketiga, majelis makrifatullah itu mengajak panjenengan semua dari ghaflah, dari lalai menuju kepada zikir, ingat. Yang keempat, majelis makrifat kepada Allah itu mengajak panjenengan semua dari minarrudati fid dunya ila ta'alluqi bil akhirah, dari senang kepada harta benda cinta dunia menuju kepada ta'alluq bil akhirah, terkait dengan akhirat. Dan yang terakhir, majelis makrifat kepada Allah itu adalah tad'uka min, dari su'is satwiyah, kata-kata ucapan yang tidak berguna, kata-kata yang sia-sia, menuju ilan nasihah, menuju kepada nasihat. Dan bukankah Imam Syafi'i menyampaikan bahwa seorang muslim, seorang mukmin ketika sudah masuk di dalam balik, itu kewajiban pertama adalah makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini majelis ini yang kita lakukan setiap minggu itu adalah mengajak kepada 5 tadi, yang itu merupakan ciri-ciri majelis yang makrifatullah. Yang pertama tadi, dari syak ilal yakin, dari keraguan-raguan menuju kepada yakin. Yang kedua, majelis makrifat pada Allah itu mengajak kepada kita semua dari riya, penyakit riya, kepada ikhlas. Dan yang ketiga adalah mengajak panjenengan semua, mengajak kita semua minal ghaflah ilal dzikri, dari lalai kemudian menuju kepada ingat. Yang keempat, mengajak kepada panjenengan semua dari rughbah fid dunya, cinta kepada dunia, menuju kepada ta'alluq bil akhirah. Dan yang terakhir adalah
mengajak panjenengan semua dari ucapan, dari kata-kata yang tidak berguna, yang sia-sia, menuju kepada nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Baik, pada kesempatan malam ini Al-Fakir menyampaikan tema tentang hidup dengan penuh berkah. Bagaimana hidup berkah? Apa itu berkah? Berkah ini banyak ya definisi yang disampaikan oleh para ulama. Ada yang menyatakan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair was sa'adah, bertambahnya kebaikan dan bahagia. Ada yang menyampaikan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair wal ajr, bertambahnya kebaikan dan pahala. Ada yang menyampaikan bahwa berkah itu adalah numu wat tatawur, berkembang, tumbuh dan berkembang. Ini makna berkah. Nah, hidup itu bagaimana bisa penuh dengan keberkahan. Sebagaimana doa yang kita lakukan sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada ulama yang menyampaikan Allahumma barik lana wa atimna khaira. Jadi di sana ada kata-kata barik lana. Ya Allah, berkahilah kepada kami agar hidup ini adalah berkah. Fima razaqtana, di dalam apa saja yang telah panjenengan anugerahkan kepada kami. Yang Allah anugerahkan rizki itu adalah pemberian, akto. Jadi tidak hanya masalah makanan, makanannya berkah, pakaiannya berkah, keluarganya berkah, mencari nafkahnya berkah, kedudukannya berkah, dan semua hal senantiasa diliputi oleh keberkahan. Ada tambah kebaikan-kebaikan dari pemberian Allah itu digunakan untuk kebaikan demi kebaikan. Kemudian tumbuh, berkembang, tambah banyak, tambah melimpah. Itu ketika kita doa sebelum makan. Ya Allah, berkahilah pada kami dan atimna, jadikanlah makanan yang kami makan itu adalah khaira, kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Dan bukankah ketika kita hadir di walimatul urus, pernikahan, itu doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa ja'ala bainakuma bi khairin. Doanya, ya Allah, jadikanlah kedua mempelai itu adalah keberkahan. Barakallah lakuma, berarti ini butuh pemahamannya. Kalau la itu, lakuma itu adalah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dalam berkeluarga. Sedangkan wa alaikuma itu adalah musibah, ya, hal-hal yang terkait dengan masalah keberatan-keberatan hidup bisa menghadapi dengan sabar, dan itu berkah. Nah, kalau kita di dalam tahiyat akhir atau tahiyat bacaan tahiyat akhir itu
ada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita senantiasa baca itu di dalam tahiyat akhir. Kita membaca itu berupa doa, minta kepada Allah agar supaya Rasulullah Muhammad dan keluarganya senantiasa diberikan keberkahan, juga kepada keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya ya, diberi keberkahan. Siapa kita? Rasulullah tidak butuh, tetapi ini kita yang butuh ya, apalagi ya ini sudah masuk bulan Rabiul Awal yang senantiasa memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal ya, atau bahasa Jawane Maulidan. Dan ini kebanyakan hampir di setiap daerah, di setiap desa, di setiap rumah bahkan itu mengadakan sholawat maulidan. Jadi kalau kita lihat kenapa kemudian kita diingatkan dengan membaca kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim itu luar biasa pengorbanannya ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ini bukan main-main, ini perintahnya ini menghilangkan nyawa. Ketika Nabi Ibrahim melihat lucu-lucunya putranya, kemudian ada perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini perintah yang nggak masuk akal. Akan tetapi Nabi Ibrahim, berikut juga Nabi Ismail penuh dengan keyakinan melaksanakan perintah Allah ini. Alhamdulillah, kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah menempelkan pedangnya di leher Nabi Ismail, Allah mengganti dengan bedus kambing. Inilah keyakinan yang perlu untuk dimiliki agar supaya hidup itu penuh berkah. Rumusnya untuk bisa berkah, untuk bisa jadi berkah, ini rumus yang baku. Ini dari hadis qudsi. Allah berfirman, wa idza utitu, apabila aku ditaati, raditu, maka aku ridho. Kalau ditaati, Allah ditaati, Allah akan ridho. Ini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi nggak berarti lampau, tetapi juga pasti. Pasti Allah akan meridhoi kalau taat. Dan kalau Allah sudah ridho, fa idza raditu baraktu. Kalau sudah Allah ridho, baraktu, aku akan memberikan berkah. Inilah rumus ya, dalam bagaimana hidup itu berkah. Yang pertama harus penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ditaati, maka hidup itu akan diridhoi oleh Allah. Kalau sudah Allah meridhoi, maka Allah akan memberikan berkah. Jadi semua yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah adalah ketaatan kuncinya, taat sama Allah. Kalau Allah sudah ditaati, maka pasti Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, pasti Allah akan berikan keberkahan. Bagaimana yang terjadi ada Nabi Ibrahim yang meninggalkan istrinya di Mekah yang tidak ada kehidupan. Kemudian Siti Hajar mundar-mandir dari sofa ke Marwah sampai 7 kali karena
fata morgana. Akhirnya kemudian kakinya Nabi Ismail menjejak, kemudian jadilah Zam-Zam. Dan Zam-Zam itu adalah air yang sehat, air yang tidak pernah habis diambil oleh manusia yang berangkat haji, baik umroh maupun haji. Berapa banyak ternyata air yang ada di Zam-Zam itu per detik itu 8.000 liter. Banyaknya air sehingga nggak pernah habis, walaupun diambil oleh jutaan manusia. Berapa setiap pulang dari haji itu jamaah itu membawa 5 liter, 10 liter. Berapa banyak? Nggak habis-habis. Inilah berkah. Keberkahan itu akan diberikan oleh Allah ketika pribadi manusia itu taat sama Allah. Kalau kemudian pribadi taat, masyarakat taat, kemudian apalagi negara taat pada Allah. Dalam surat Al-A'raf 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menyampaikan sekiranya satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna. Allah menggunakan lafaz lam yang berarti pasti. Allah akan membuka seperti pintu itu mudah bagi Allah untuk memberikan keberkahan dari langit dan bumi, dibuka oleh Allah ketika penduduk itu beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Kalau sebaliknya manusia ingkar, manusia fasik, manusia munafik, kemudian tidak taat sama Allah, maka bukan berkah yang didapat, akan tetapi azab. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan menurunkan azabnya kepada mereka. Bagaimana negeri-negeri kaum muslimin sekarang? Permasalahan yang banyak terjadi ini karena barusan bulan September tanggal 2 2024 di wilayah Jeddah dan Mekah terjadi banjir besar yang menghebohkan masyarakat Jeddah dan Mekah seperti bagaikan tsunami. Ini adalah ada hal yang menyimpang bahkan menolak, sehingga Allah menurunkan siksanya berupa hujan deras, angin kencang, banyak korban benda, harta benda dan nyawa. Kenapa? Karena tidak beriman dan bertakwa. Nah, hubungannya dengan yang berisi hidup penuh berkah dan berisi ini sesungguhnya adalah akronim. Akronim bahwa B.R.I.S.I berisi. Bernya itu, B-nya itu adalah berilmu, B-nya itu adalah beriman, B-nya itu adalah berjuang, B-nya itu berkorban. Berilmu, beriman, berjuang, dan berkorban. Kalau itu dilakukan, insya Allah pasti Allah akan memberikan keberkahan. Kalau manusianya
berilmu, beriman, berjuang, kemudian berkorban. Hidup ini adalah penuh dengan perjuangan. Untuk bisa berjuang, ya, itu landasannya butuh yang namanya iman. Untuk bisa beriman butuh namanya ilmu. Dan setelah berjuang itu mesti ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu bisa tenaga, bisa harta, bisa pikiran, bisa nyawa. Itu berkorban, ada yang dikorbankan. Yang untuk itu kan butuh namanya perjuangan, berjuang yang sungguh-sungguh untuk meraih ridho Allah, sehingga Allah pasti memberikan keberkahan. Karena juga ada berjuang itu beras, baju, dan uang. Ini berjuang juga. Kalau orang itu mau melakukan apa-apa, tanya dulu. Tanya, saya dapat apa? Nah, ini berarti melet. Kemudian ndak endang-endang, molet. Ya mestinya kalau sudah ada perintah Allah itu harus bergegas. Jadi militan, bukan meletan dan moletan. Menjadi manusia yang militan, segera menjalankan ketaatan kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan hidup. Yang E itu adalah efisien, efektif, evaluatif. Apa yang dilakukan senantiasa efisien, menjadi pribadi yang efisien, kemudian efektif, dan harus dievaluasi, harus ada muhasabah. Dan muhasabah itu bukan setahun sekali, apa tiap tahun baru atau malam tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah. Tetapi muhasabah itu dilakukan setiap malam sebelum tidur. Apa yang harus dikoreksi, kekurangan apa yang ada, kelebihan apa ditingkatkan. Senantiasa evaluasi diri. E-nya efisien, efektif, evaluatif. R-nya adalah responsif, responsibility. Senantiasa respon, bertanggung jawab, bukan reaktif, emosional. Jadi reaktif itu cepat dalam menjawab, tetapi penuh dengan emosi. Yang diharapkan itu adalah responsif, tanggung jawab, dan cepat merespon apapun yang ada. Yang berikutnya adalah I-nya itu ikhlas. Ikhlas itu hanya mengharap semata-mata pahala dan ridho Allah. Dan itu adalah tempatnya di hati. Orang sulit untuk ikhlas kalau dia tidak berkorban. Untuk bisa berkorban butuh berjuang. Untuk bisa berjuang butuh beriman. Untuk bisa beriman butuh ilmu. Ini nyambung terus. Sebagaimana juga di dalam sebab pertolongan Allah ada 7 sebab. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah kalian tolong. Dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. Ini langsung 3 ini. Iman, kemudian sabar, sholat. Ini sebab
orang itu ditolong oleh Allah. Kemudian yang keempat, sebab ditolong oleh Allah karena menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kamu. Yang kelima adalah ikhlas ini. Berharap semata-mata hanya kepada Allah, melakukan apapun semata-mata hanya untuk menggapai ridho Allah. Ini sebab pertolongan Allah karena ikhlas. Dan yang keenam adalah melakukan yang terbaik dalam hidup. Ini sebab ditolong Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah senantiasa berdoa munajat kepada Allah agar ditolong oleh Allah. I-nya ikhlas. Kemudian S-nya syukur dan sabar. Ketika mendapatkan kenikmatan, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Syukur yang paling tinggi adalah menjalankan apa-apa yang dikehendaki oleh sang pemberi. Jadi kalau Allah memberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan banyak nikmat yang lain termasuk iman dan Islam itu, maka wajib untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur. Sedangkan ketika mendapati musibah, mendapati masalah, hidup ini berat, hidup ini penuh lika-liku, tapi jangan sampai luka. Lika-liku ojo sampai luka. Lika-liku itu biasa. Ya, perjalanan hidup ini banyak rintangan, hambatan, gangguan. Maka yang ada di dalam kata-kata yang baik, bagus untuk kita renungkan. Bersuaralah, menyuarakan kebaikan. Bernyanyilah, nyanyi dengan prestasi-prestasi yang dimilikinya. Berdendanglah dengan karya gemilang. Bersenandunglah meski rintangan, hambatan, gangguan menghadang, membendung. Ini baik sekali ya. Kalau bersuara dengan suara-suara kebaikan, yakni dari Islam. Dan di dalam bersuara termasuk adalah berdakwah, menyampaikan Islam kepada semua orang. Kemudian bernyanyilah dengan prestasi-prestasi yang dimiliki. Apa saja prestasi yang kita dapat itu kita nyanyikan terus untuk diingat-ingat. Saya sudah berprestasi, bisa menghasilkan karya tulis. Saya telah berprestasi di dalam pendidikan, ranking. Ini dinyanyikan untuk mengingat-ingat bahwa prestasi-prestasi yang kita dapat itu kita nyanyikan agar ingat. Kemudian berdendang dengan karya gemilang. Apa yang kemudian menjadi karya yang itu luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Kalau belum berkarya, membuat sesuatu yang memang itu sangat bermanfaat bagi sesama. Dan ketika bersuara, bernyanyi, dan berdendang itu banyak sekali rintangan, gangguan, hambatan.
ini harus butuh yang namanya kesabaran untuk bisa menggapai apa yang betul-betul kita impikan, itu harus bisa kita raih. Dan yang terakhir adalah I itu istiqomah, intensif istiqomah. Ya. Ulama menyampaikan bahwa al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu adalah lebih utama, lebih baik daripada mendapatkan 1000 karomah. Sangat besar sekali kemuliaan orang yang bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa ikhlas, untuk bisa syukur dan sabar dan istiqomah. Karena orang tidak mungkin bisa istiqomah kalau dia tidak sabar. Orang tidak bisa sabar kalau dia tidak ikhlas. Orang tidak bisa ikhlas kalau dia tidak beriman. Dan orang tidak bisa beriman ketika dia tidak berilmu. Maka semuanya ini adalah meraih keberkahan, meraih ridho Allah, taat kepada Allah. Maka kuncinya itu, keberkahan hidup itu akan bisa diraih ketika kita taat sama Allah dengan kiat-kiat yang berilmu, beriman, berjuang, berkorban, efisien, efektif, evaluatif, ikhlas, responsif, ikhlas, syukur, sabar, dan istiqomah. Itulah hal yang penting sekali untuk kita raih agar hidup ini menjadi penuh berkah. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai bahasan tentang judul tadi. Sesi terakhir ini ya, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.